ini kita akan belajar yang namanya materi SPU gitu ya. Nah, dari materi SPU ini jadi yang namanya materi SPU ini akan dipelajari yang namanya sifat-sifat unsur dan bagaimana cara kita mengetahui letak unsur itu jika nanti di soal tidak diketahui unsurnya itu apa. Misalnya unsur X dengan nomor atom sekian, kita tidak tahu unsur X itu apa, maka kita harus mempelajari yang namanya letak unsurnya itu bagaimana dan bagaimana cara mengetahuinya. Oke, langsung saja kita masuk ke submaterinya. Nah, penetapan letak unsur ini erat kaitannya nanti dengan yang namanya konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron apa bang yang bisa yang namanya untuk menentukan letak unsur ini secara spesifik atau secara pastinya gitu ya. Konfigurasi elektron subkulit tentunya ya. Konfigurasi elektron subkulit ya, subkulit. Oke. Nah, konfigurasi elektron subkulit ini nantinya akan membantu kita bagaimana mengetahui letak unsur yang tidak kita ketahui di soal gitu ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengetahui letak unsur ini secara spesifik. Ketentuan pertama ya. Oke, apabila kita ingin mengetahui yang namanya golongan ya. Apabila kita ingin mengetahui yang namanya golongan unsur, maka ketentuannya sebagai berikut, gitu ya. Sebagai berikut. Nah, kalau nanti konfigurasi elektronnya yang terakhir berhenti di subkulit P, S atau P, maka pastikan dia adalah golongan A. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nanti konfigurasi elektronnya udah kita buat dan yang terakhir konfigurasi elektron itu adalah berhenti di subkulit S atau P, maka itu udah pasti golongan A, gitu ya. Kalau golongan B gimana bang? Kalau nanti berhenti di D atau F, ini adalah golongan B. Nah, itu kan yang namanya golongan aja, belum yang namanya menentukan nomor golongannya, gitu ya. Nah, nomor golongan, kita masuk ke penentuan nomor golongannya. Nah, nomor golongan itu nanti bisa kita tentukan juga dengan cara ketentuannya seperti ini ya, supaya gampang kita menentukan letaknya. Apabila nanti konfigurasi elektronnya terakhir berhenti di subkulit S, henti di S, maka jumlah elektron terakhir tidak ditambah. Jumlah elektron terakhir tidak ditambah. Tidak ditambah. Gitu ya. Oke, gimana nanti maksudnya itu bang? Nanti lebih jelas lagi nanti di contoh soalnya ya. Kalau nanti berhenti di P ya, maka jumlah elektron ditambah dengan gitu ya, dengan jumlah elektron subkulit S sebelumnya gitu ya, sebelumnya gitu ya. Oke, ini ketentuan-ketentuan untuk mengetahui yang namanya nomor golongannya. Oke ya. Nah, yang ketiga seperti itu juga, apabila nanti berhenti di subkulit D ya, maka jumlah elektron ditambah ya, ditambah dengan ya, dengan yang namanya dengan jumlah elektron subkulit S sebelumnya. Nah, begitu juga dengan yang namanya ketika nanti berhenti di yang namanya F gitu ya. Ketika nanti henti di F, maka jumlah elektron ditambah
dengan jumlah elektron subkulit es sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi inilah ketentuan-ketentuan dalam yang namanya cara untuk menentukan letak unsur jika unsur tersebut tidak kita ketahui letaknya di mana. Gitu ya. Jadi, untuk mengetahui supaya lebih pahamnya lagi, setelah ini kita akan membahas yang namanya contoh soalnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya contoh soal mengenai penentuan letak unsur, ya. Penentuan letak unsur. Jadi, ada soal depan kita, yaitu tentukan P. P itu adalah periode dan golongan dari unsur berikut, gitu ya. Nah, periode kan tadi belum saya jelaskan bahwasannya periode itu bisa kita tahu dari yang namanya angka terbesar dari konfigurasi elektronnya, gitu ya. Ya, kenapa nggak saya jelaskan? Karena itu terlalu simple, gitu ya. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, jawab gitu ya, dijawab dulu gitu ya. Nah, dijawab. Nah, ini kan jadinya ini kan jadinya kita konfigurasi elektron dulu ya supaya mengetahui yang namanya periode atau golongannya. Oke, X33. X33 itu kan jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d3 gitu ya. 3d10. Kenapa masih 30 nih kan? Ya, sampai sini 20, 30 kan yang diminta adalah 33 gitu ya. Baru lanjut ke yang namanya 4p3. Oke? Oke ya. Nah, jadi yang namanya unsur 33 inilah dia konfigurasi elektronnya. Gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui yang namanya periodenya berapa. Nah, angka terbesarnya berapa? Ini kan angka 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4 gitu ya. Nah, berarti angka terbesarnya itu adalah angka 4. Maka periodenya adalah periode keempat. Oke ya. Nah, sekarang golongannya gitu ya. Golongannya. Nah, kalau dia nanti berhenti di yang namanya subkulit P, maka golongannya terakhirnya udah pasti yang namanya A. Gitu ya. Nah, sekarang A berapa gitu ya. Nah, perhatikan kalau dia berhenti di subkulit P, tadi kan ada ketentuannya. Selain daripada subkulit S semuanya ditambah gitu ya. Nah, ini jumlah elektronnya adalah 3, berarti ditambah dengan yang namanya jumlah elektron subkulit S sebelumnya. Berarti 3 ditambah 2 adalah 5. Maka nomor golongannya adalah golongan 5A. Gitu ya. Gampang sekali gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke yang nomor selanjutnya yaitu Y24 gitu ya. Ya. Y24. Maka di sini kita bikin ya 24Y gitu ya. Nah, konfigurasi elektronnya adalah yang benar seperti ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, habis itu 4s1, 3d5. Kok seperti ini bang? Iya, kalau misalnya yang namanya di subkulit D, dia harus namanya setengah penuh atau penuh. Apabila dia kurang-kurang 1, kan seharusnya yang namanya 4s2, 3d4 gitu ya. Tapi karena ketentuannya harus seperti itu, supaya apa? Supaya unsurnya lebih stabil gitu ya. Maka dia harus setengah penuh atau penuh gitu ya. Oke. Nah, berarti kan di sini dia periodenya sama. Kita lihat dari yang namanya
angka terbesar. Di sini angka terbesar berapa? Ini kan 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Nah, angka terbesarnya adalah angka 4, maka ini adalah periode keempat juga, gitu ya. Nah, golongannya golongan berapa, Bang? Yang pasti kita tahu dulu golongannya golongan apa. Dia berhenti di D, ya. Berarti dia golongan yang namanya B. Golongan B. Berapa B, Bang? Gitu ya. Nah, kalau selain yang pada subkulit S semuanya ditambah gitu ya. Maka ini jadinya 5 ditambah dengan subkulit S sebelumnya 1. Gitu ya. 5 tambah 1 6. Maka ini dia terletak di golongan 6B. Gitu ya. Gampang ternyata ya penentuan periode dan golongan gitu ya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui misalnya konfigurasi elektron sebagai berikut. Misalnya X2 plus sama dengan 1S2, 2S2, 2P6. Oke. Tentukan P dan golongan X. Ya, P dan golongan X. Oke ya. Nah, jadi kita harus menentukan namanya bukan si X2 plus nih yang kita tentukan, tapi si X-nya berapa. Oke ya. Oke. Di struktur atom sebelumnya saya jelaskan bahwasanya nomor atom ini adalah jumlah proton. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron ketika unsur itu tidak bermuatan. Tapi karena ini unsur yang bermuatan, maka dikatakan ini ion gitu ya. Maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk yang namanya X. Makanya kita cari dulu namanya Z-nya gitu ya. Nah, kita jawab gitu ya. Kita jawab. Oke, kita jawab. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu Z-nya berapa. Kenapa? Yang ditanya adalah X ya. X itu dalam keadaan tidak bermuatan, muatannya sama dengan 0. Maka yang harus kita cari adalah Z-nya dulu atau jumlah protonnya dulu, gitu ya. Nah, jadi misalnya seperti ini, kan elektron itu kan sama dengan Z dikurang muatan. Pertanyaannya, berapa elektronnya? Nah, elektronnya jumlahnya kita taruh dari sini. Ini berapa? 2, 2, 6. Berarti kan 10. Oke ya. Nah, Z-nya berapa? Nah, itu yang ditanya, gitu ya. Muatannya berapa? Muatannya adalah plus 2. Berarti sini 2. Ya. Plus 2. Oke. Berarti 10 sama dengan Z kurang 2. 10 ditambah 2 sama dengan Z. Z sama dengan 12. Nah, berarti jumlah elektron di X adalah 12. Jadi tinggal kita konfigurasi elektron kan aja, gitu ya. Jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Gitu ya. Kan 12 kan berapa nih? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12 gitu ya. Maka periodenya adalah gitu ya. Periodenya adalah angka terbesar berapa? Iya, 3. Berarti periode ketiga. Gitu ya. Nah, berarti yang kedua adalah golongannya. Golongannya berapa? Oke, berhenti di S. Ya. Maka dia adalah golongan A. Oke ya. Nah, berapa A? Kan kalau misalnya selain S ditambah, tapi kalau misalnya berhenti di S tidak ditambah, gitu ya. Maka nomor golongannya adalah ini. 2 ini, dia tidak ditambah dengan yang namanya orbital S sebelumnya. Makanya jadinya golongannya adalah golongan 2A. Iya, 2A ya. Oke, selesai mengenai namanya materi penentuan letak unsur ya. Jika kalian suka mengenai penjelasan material saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.